UGM, saya yakin kalau tidak ditekan oleh suatu kekuasaan, pasti mereka sudah menyerahkan kepada kami. Kalau memang dokumen itu UGM punya. Ya, jadi ini intervensi, saya menduga tidak hanya dari Rektor Orfa, tidak hanya ditekan dari yang sangat berkuasa seperti misalnya Bapak Praktino, mantan rektor, di mana mungkin pada saat itu ya salinan legalisir yang digunakan diproduksi pada saat itu ya. Nah, tetapi ada yang lebih tinggi tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Jokowi. Yang pertama adalah kami kan sidang di sini ini sudah dari 3 minggu yang lalu sidang pertama. Pada saat sidang pertama ini kami sudah menyampaikan pada konkurs bahwa gugatan UGM ini mendadak ya. Last minute sudah lewat masa inkrah putusan KIP tanggal 13 April, lalu baru masuk ke PT UN gugatan keberatannya tanggal 14 ya, itu satu poin ya, lewat 1 hari itu udah inkrah. Jadi sebetulnya dokumen yang kami minta itu sudah harus menjadi hak publik ya, sesuai dengan putusan KIP, sesuai dengan waktu yang sudah diberikan oleh peraturan atau undang-undang KIP bahwa ada 14 hari kerja bagi UGM untuk mengajukan keberatan. Jika ada keberatan dan itu sudah lewat waktu. Makanya tadinya saya pribadi mengira kira-kira siapa ya yang memberikan perintah kepada atasan UGM yaitu Ibu Rektor Ova Emilia untuk tiba-tiba, jadi saya masih ingat kami waktu itu hari itu mendapatkan dokumen dari KPU hari Jumat ya, itu adalah beberapa hari sebelum inkrah putusan UGM yaitu hari Senin. Jadi Jumat ke Senin tuh kan cuma tinggal 1 hari kerja ya. Jadi saya menyurati, meng-email ke UGM kapan kira-kira kami akan mendapatkan dokumen dari UGM. Pada saat itu perwakilan PPID dari UGM menyampaikan bahwa kami sedang mengupayakan keberatan ke petun. Jadi waktu itu baru menyampaikan, baru akan. Jadi kan sepertinya suatu keputusan mendadak padahal ada hari yang panjang. Saya berpikir, kenapa ya kok tiba-tiba ada nih? Padahal yang KPU, 3 KPU sudah menyerahkan semua. Bahkan Solo yang katanya sudah memusnahkan, menyerahkan sangat-sangat lengkap sampai dengan ijazah SD, SMP, SMA dan berikut dengan berkas yang lain termasuk CV. Nah, CV ini adalah menjadi juga bagian dari analisis kami. KPU DKI juga sama, sudah menyerahkan. Yang belum diserahkan KPU DKI adalah karena aturan pilkada itu ada ijazah SD, SMP, SMA, dan yang belum diserahkan adalah SD, SMP. Waktu itu ditahan. SMA juga menyusul. Lalu yang KPU RI sudah menyerahkan semua karena untuk KPU itu SMA sama S1. Tadinya SMA tidak diserahkan, setelah kami kejar dapat. Nah, inilah pertanyaan kami, siapa kira-kira waktu itu yang saya tercetus pasti ada. Kenapa? Karena dari persidangan, fakta persidangan di KIP, walaupun UGM belum menyerahkan ke kami dokumen tersebut, tapi banyak hal-hal yang disampaikan menguatkan bahwa ada sesuatu ya. Jadi saya sebagai ahli IT paham sekali dalam suatu institusi ada berlaku namanya sistem informasi. Tidak ada suatu dokumen yang dikeluarkan tanpa ada dokumen yang menjadi data untuk diproses. Contohnya, di dalam persidangan UGM menyatakan tidak punya KRS. Padahal KHS dinyatakan ada, tidak mungkin ada KHS kalau bukti untuk KHS yang menjadi salah satu data untuk memproses itu tidak ada. Dan satu lagi yang sangat penting adalah tidak ada laporan KKN dan buku wisuda dan lain-lain. Kemudian yang kami sangat kejar sekali itu adalah
legalitas dari dokumen yang digunakan oleh Jokowi saat mendaftar di KPU. Mulai dari 2005 sampai 2019. Dan saya sangat kaget, kami sangat kaget ketika UGM menyatakan tidak punya dokumen bukti legalisasi. Itu diakui UGM sampai pada putusan KIP. Itu ada di dalam putusan KIP. Dari proses persidangan? Di proses persidangan diakui sampai itu dijadikan bagian dari putusan. Jadi putusan KIP itu akhirnya ada 4. Dari 20 jenis dokumen yang kami minta, itu skala jenis putusannya ada 4. Untuk ijazah asli setidaknya kembaran dari ijazah asli apakah ada, itu diakui tidak ada katanya, tetapi salinan dan lain-lain ada. Awalnya dinyatakan dikuasai oleh sudah diserahkan ke Polda Metro. Dan dari dokumen-dokumen yang seperti ini yang dinyatakan diserahkan ke Polda Metro, kami juga menemukan bahwa banyak harusnya dokumen untuk seseorang itu sampai lulus itu banyak, tapi contohnya ya KHS yang harusnya sampai sarjana yang 9 semester itu paling cepat ya, itu 9 semester berarti itu udah sangat top sekali. Itu yang ada itu cuman 8 semester. Dan memang tidak ada Bu laporan KKN ya. Memang benar tidak ada dan sebagainya. Jadi untuk yang bukti ya adanya interaksi bahwa suatu dokumen ya, dokumen akademik, ijazah yang salinan legalisi yang digunakan itu bahwa ada interaksi dengan pihak luar, yaitu apa? Permintaan legalisasi dan permintaan verifikasi, itu dua-duanya tidak ada. Dan setelah kami mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari KPU yang sudah digunakan sebagai pejabat publik, memang banyak sekali kejanggalan. Jadi ini sebetulnya menguatkan ya temuan dari Rismond, Dr. Rismond, bukan dokter ya, Rismond, Dr. Mas Roy dan Dr. Tifa ya, bahwa memang banyak kejanggalan dan itu dibuktikan dari apa? Dari dokumen resmi yang digunakan ya. Kami mendapatkannya resmi dari KPU. Ya, dan semua kejanggalan yang sudah kami analisis dan dokumentasi itu sudah tidak bisa diubah ya pada dokumen yang sudah digunakan, dan inilah yang akan kami gunakan untuk mensupport teman-teman kami yang sedang dikriminalisasi. Kemudian yang kedua ya, jadi ini intervensi, saya menduga tidak hanya dari Rektor Orfa, tidak hanya ditekan dari yang sangat berkuasa seperti misalnya Bapak Pratikno, mantan rektor, di mana mungkin pada saat itu ya salinan legalisir yang digunakan diproduksi pada saat itu ya. Nah, tetapi ada yang lebih tinggi tadi yang sudah saya sampaikan, mungkin Jokowi, karena intervensi kita yang terjadi sudah sangat jelas. Intervensi yang kedua yang kami alami adalah sidang sengketa Bonjowi dengan Polda Metro Jaya sampai sekarang belum dijadwalkan. Kami menunggu pelantikan komisioner yang baru, dan komisioner baru sudah terpilih tapi harusnya Mei, sampai sekarang belum dilantik. Oke, itu kaitannya antara Bonjowi, nanti support kami ke Mas Roy dan kawan-kawan yang dijadikan tersangka. Sekarang sudah masuk ke persidangan ya? Ya, belum. Tahap kedua di kejaksaan. Dan satu lagi, saya sempat menjadi saksi ahli untuk Rismond, dan saya memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi kesaksian atau temuan Rismond saat sebelum buku baru yang muncul. Dan saya punya argumen untuk membantah itu, bahwa buku yang baru yang diserahkan ke Jokowi itu tidak berarti apa-apa lagi ya. Karena apa? Tidak ada perubahan pada objek yang menjadi penelitian ya. Tidak ada yang berubah dari objek, tidak ada hal baru.
Jadi sesuatu yang sudah dilakukan itu, yang sudah dijalankan dengan baik, maka itu tidak akan mengubah apa-apa. Jadi kasihan sebetulnya Pak Jokowi dapat buku yang setebal itu yang baru, tetapi tidak akan bisa membuktikan sesuatu yang baru. Apalagi dengan temuan-temuan kami, sesuatu yang sudah kami dapatkan selama persidangan di KIP dan hasilnya. Kemudian ini adalah himbauan saya pada Pak Jokowi. Kami memohon ya Pak Jokowi, berhentilah untuk membohongi, mempermainkan, mempersekusi rakyat yang dulu pernah Bapak pimpin. Persoalan bangsa dan negara ini makin lama makin banyak ya. Bahwa persoalan ijazah ini bisa akan cepat diselesaikan. Kami tidak perlu harus bersidang di petun. UGM saya yakin kalau tidak ditekan oleh suatu kekuasaan, pasti mereka sudah menyerahkan kepada kami. Kalau memang dokumen itu UGM punya. Nggak perlu sampai ke petun ya? Mestinya. Tidak perlu, karena perjuangan kami sebagai rakyat udah terlalu banyak di KIP, apalagi di sini. Harusnya ini diselesaikan dengan mudah. Dan kami menghimbau kepada badan-badan yang terkait, DPR, Mendikti, ya, Menpan, bersikaplah, karena ini harus kita selesaikan. Dokumen-dokumen ini sudah menjadi dokumen negara dan menjadi hak publik, karena ini digunakan untuk menjadi pemimpin. Hak publik untuk mendapatkan pemimpin yang memang benar berkualitas dan berintegritas. Hentikan kasus-kasus seperti ijazah palsu ini yang digunakan oleh dokumen publik dengan cara yang seringkas-ringkasnya, semudah-mudahnya. Jangan dipersulit, ya. Dan harusnya dokumen publik seperti ini kembali diunggah KPU dan menjadi hak publik, ya. Tidak harus diminta, ya, sesuai ya. dengan undang-undang. Dan sehingga yang ditersangkakan mereka punya informasi yang seimbang, ya, yang sama, yang setara, ya. Sekarang itu adalah dikuasai sepihak. Kemudian saya meminta sekali kepada Pak Jokowi, ya. Kalau bisa nih ya, Pak Wapres Gibran kan terlibat dengan kasus yang sama, masalah ijazah. Bisa nggak untuk tidak berbelit-belit, ya? Karena Gibran itu jauh lebih di bawah lagi kualitasnya dari Pak Jokowi. Bisa tidak Wapres Gibran mundur saja, ya? Mundur dan tidak perlu lagi menjadi perdebatan publik, menjadi keonaran yang dituduhkan, ya. Terutama soal ijazah dan legalitas sebagai pejabat publik. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya lanjutkan. Oke, ya tadi kita sidang yang kedua di Pengadilan Tata Usaha Negara ini. Sidang pertama itu tanggal 4 Juni kemarin. Jadi sampai sidang kedua ini ya memang masih melengkapi berkas-berkas yang diajukan baik kedua belah pihak. Sebenarnya kedua belah pihak itu sudah mengajukan berkas-berkas, tapi proses untuk uploadnya itu yang masih memerlukan verifikasi. Jadi hari ini mestinya ditawarkan kepada pemohon untuk mengajukan saksi apapun ahli, tapi dari pemohon Universitas Gadjah Mada di sini tidak mengajukan, sehingga pada sidang yang berikutnya yang dijadwalkan tanggal 2 Juli 2026 nanti itu di sini akan selain melengkapi berkas-berkas perkara yang pada sidang ketiga nanti, kami juga akan mengajukan ahli untuk sidang tersebut. Jadi kalau masalah dengan Universitas Gadjah Mada ini ada 3 bagian yang kami mintakan sebagai pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu pejabat negara itu informasi tentang dokumennya itu terbuka misalnya. Nah itu sudah putusan di Komisi Informasi Pusat, semuanya sudah terbuka. Hanya ini UGM di sini keberatan sehingga dia mengajukan permohonan. Dan permohonan itu dalam keberatan. Permohonan keberatannya juga alasannya juga sudah sampaikan, jawabannya juga sudah kita sampaikan.
Nah, 3 bagian pokok itu yaitu tentang riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo kuliah di Fakultas Kehutanan tahun 1980 sampai 1985. Nah, di situ tentunya pada saat pendaftaran, pada saat dia mengajukan KRS, KHS itu tentunya ada. Tapi tadi udah disampaikan sama Ibu Leoni, kalau KHS-nya yang ada itu juga nggak lengkap ya. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang lain yang hubungan dengan pembayaran dan lain-lainnya. Nah, itulah tentu dari riwayat pendidikan Saudara Joko Widodo ini, termasuk juga pada saat dia melakukan KKN. Pada proses persidangan itu sama sekali tidak ada dokumen tentang Saudara Joko Widodo itu mengikuti KKN. Sedangkan KKN itu kan tidak hanya diikuti oleh satu fakultas ya, beberapa fakultas itu bisa mengikuti KKN itu. Tentunya orangnya juga cukup banyak. Ya, yang satu katakanlah dari kehutanan misalnya 5 orang, itu tentunya ada dari pertanian, ekonomi maupun hukum atau dan lain-lain itu kan tentunya bisa ikut. Kalaupun di Fakultas Kehutanan dokumen tentang KKN-nya itu nggak ada, mestinya juga Universitas Gadjah Mada ini berusaha untuk mendapatkan di fakultas-fakultas yang lain. Sehingga dokumen-dokumen ini sampai dia skripsi pun itu juga nggak dalam proses persidangan juga kita juga boleh dikatakan dia juga berusaha untuk tutupi. Tapi sebenarnya setelah diputus kalau itu adalah terbuka, nah itu mestinya diserahkan kepada kita. Tapi seperti tadi yang sampaikan Bu Leoni, mestinya juga sudah inkrah lewat 1 hari mestinya. Tapi ya nanti majelis di Pengadilan Tata Usaha Negara ini akan menyelesaikan. Kemudian yang hubungannya dengan legalisir. Legalisir ini kan tentunya pada saat dia mengajukan calon untuk wali kota di Surakarta tahun 2005 itu kan dilegalisir kan ijazahnya itu. Nah, tentunya tidak di situ juga dia di situ disyaratkan harus melengkapi ijazah SD, SMP, SMA dan S1-nya. Dan dilegalisir untuk S1-nya di Universitas Gadjah Mada ini memang tidak ada tidak ada tanggalnya tadi yang sudah disampaikan. Jadi lokusnya tempusnya itu nggak ada. Kemudian kalau yang untuk di wali kota Surakarta juga tahun 2010 juga sama. Dan pada saat 2012 di DKI itu juga sama, SD, SMP, SMA itu juga sama ya. Tapi tentunya setelah 2014 pada saat yang bersangkutan itu mengajukan sebagai kepala negara Presiden Republik Indonesia mencalonkan diri, itu udah ada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Oktober 2014, mestinya yang bersangkutan itu mestinya ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh untuk undang-undang administrasi pemerintahan yang mana harus ada tanggalnya. Di sini kita juga sangat heran kenapa sekelas Universitas Gadjah Mada, yang universitas terkemuka, undang-undang udah mengatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 itu kalau semua legalisir itu harus dilengkapi dengan tanggalnya aja. Bang hal-hal yang Samsir, lain. kan itu belum tentu dilegalisir UGM. Oh iya, UGM nggak kan ya. mengaku tidak memiliki bukti. Iya betul. Jadi yang kita pegang memang adalah dokumen-dokumen yang selama ini kita dapatkan dari KPU. Jadi memang itu yang kita dapatkan. Sehingga kita juga menyaksikan itu. Kita menyaksikan kalau masalah legalisir ini, apakah itu memang produk daripada Universitas Gadjah Mada itu? Karena bagian ketiga, Ibu Leoni ini juga begitu detail ya. Kalau dalam kita untuk meminta dokumen itu, dia juga minta SOP-nya. SOP itu dalam arti pada tahun 1980 sampai 1985 itu persyaratan, aturan-aturan yang harus ada di Universitas Gadjah Mada yang hubungannya dengan misalnya masalah pemberian nomor, misalnya ijazah itu mesti pakai kacamata atau boleh apa tidak gitu. Itu ada. Sehingga pada saat kita menerima putusan kalau itu kita dimenangkan dan Universitas Gadjah Mada harus menyerahkan kepada kita, itu betul-betul dalam proses persidangan pun kami sangat yakin kalau di Gadjah Mada kurikulum termasuk Bang. Jadi ketahuan berapa jumlah SKS mata kuliahnya ya. Jadi memang benar-benar kami sangat meragukan kalau ijazah yang diajukan pada saat dia mencalonkan itu adalah produksi dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Saya tambahkan ya. Silakan. Jadi gini, sebetulnya ya apa yang kami minta itu sebagian besar itu adalah dokumen publik. Jadi di sini sebetulnya
UGM agak ngeri-ngeri sedap mungkin ya. Contohnya apa? Dokumen publik. Skripsi itu adalah dokumen publik. Dan temuan, masih ingat temuan Rismond yang pertama itu adalah soal skripsi yang sudah dikejar-kejar tapi nggak dikasih. Pak Kasmujo. Terus sampai Pak Kasmujo. Terus yang kedua, yang juga dokumen publik, laporan KKN, ya. Itu pasti sudah juga banyak inkonsistensi di dalam laporan KKN tersebut, ya. Kalau memang ada ya, kalaupun dibuat kan susah itu, foto-foto isinya. Iya. Terus yang ketiga itu buku wisuda. Buku wisuda itu juga publik, tapi di aku tidak ada. Dan KRS itu tidak ada apa-apa. Itu cuman isinya adalah rencana mahasiswa ambil mata kuliah apa. Dan itu tidak ada. Sama sekali ya. Tidak ada mereka satu. Dan sekelas UGM saya yakin kalau ada sebagian dokumen yang di aku ada, pasti yang lain tuh ada. Nah, disinilah titik kritisnya. Artinya itu gugatan UGM sekarang ini itu justru memperkuat bahwa ijazah Pak Joko itu sebenarnya juga palsu. Dugaan demikian, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya karena nggak ada. Ya. Jadi dari sinilah ya teka-tekinya ada. Oke, cukup ya. Nggak ada pertanyaan kan? Makasih, selamat sore. Bangsa. Lagi. Siap. Oke.